warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Lona, berjumpa kembali bersama Bu Lona. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Walaupun sekarang cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Tetapi anak-anak Bu Lona harus jaga kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, Bu Lona mau bertanya dulu. Anak-anak Bu Lona sudah siap untuk belajar? Sudah pasti ya, sudah makan dan sudah mandi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai subtema 1 pembelajaran 5. Nah, pada pagi ini sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Bu Lona harus semangat ya. Walaupun kita belajarnya belum tatap muka secara langsung. Nah, pada pembelajaran 5 ini, silahkan anak-anak Bu Lona buka buku halaman 71. Nah, pada pembelajaran 5 ini, kita akan belajar mengenai yaitu manfaat dari cahaya matahari. Bu Lona akan membacakan teksnya, tolong didengarkan ya nak. Cahaya matahari. Siang hari langit tampak terang. Cuaca pun terasa panas. Langit terang dan cuaca panas karena cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berguna. Petani menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Ibu dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup. Bukan hanya manusia ya, tetapi selain manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan cahaya matahari. Nah, di sini ada ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Nah, pertama, kenapa bumi terasa panas pada siang hari? Kenapa nak? Ya, karena adanya cahaya matahari. Betul. Yang kedua, apa guna cahaya matahari bagi petani? Apa tadi nak? Ada dengar yang Bu Lona bacakan tadi? Iya. Cahaya matahari bagi petani yaitu padi di sawah dapat hidup. Nah, jadi tumbuhan juga membutuhkan yang namanya cahaya. Yang ketiga, apa guna cahaya matahari bagi ibu di rumah? Nah, berdasarkan teks yang Bu Lona baca tadi, manfaat matahari itu adalah untuk menjemur pakaian. Ya, misalnya orang tua kita, mama kita, atau ibu kita, atau bunda kita, anak-anak Bu Lona. Nah, jadi di rumah orang tua kita atau mama kita menjemur pakaian dengan memanfaatkan cahaya matahari. Yang keempat, apakah cahaya matahari itu penting? Iya, penting sekali. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari, kalau tidak ada cahaya matahari, bisa apa? Bisa enggak menjemur pakaian? Bisa enggak tumbuhan dapat hidup dengan subur? Tidak ya. Jadi selain kita jadi kita sangat membutuhkan sekali yang namanya cahaya matahari. Yang kelima, apalagi guna cahaya matahari? Nah, tadi sudah Bu Lona katakan, matahari itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan tumbuhan. Misalnya contohnya tumbuhan. Manfaat matahari bagi tumbuhan bisa untuk fotosintesis. Sudah, sekarang kita lanjutkan halaman 72. Di sini ayo membaca. Pertama, kata-kata berikut berhubungan dengan siang hari. Bacalah kata-kata berikut dengan suara yang lantang. Yang pertama ada langit, terang,
cuaca, panas, cahaya, matahari, berguna, menanam, menjemur. Nah, nanti anak-anak Bu Lona coba membaca ulang kata-kata yang ada di buku ini. Dengan rajin membaca, mudah-mudahan anak-anak Bu Lona semakin lancar membacanya. Berikutnya nomor 2, ikuti guru membaca kalimat berikut ini. Ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ikuti nanti ya. Matahari. Matahari berguna bagi makhluk hidup. Bu Lona ulangi ya. Matahari berguna bagi makhluk hidup. Ya, ikuti ya. Yang kedua, siang hari. Siang hari manusia bekerja. Bu Lona ulangi ya. Siang hari manusia bekerja. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya. Di sini ayo berlatih. Pada ayo berlatih ini ada berupa kegiatan. Beri tanda centang untuk kegiatan siang hari. Beri tanda silang untuk kegiatan bukan siang hari. Nah, nanti anak-anak Bu Lona centang mana kegiatan yang di siang hari dan mana juga kegiatan yang di malam hari. Berikutnya, ayo mencari tahu. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan pada siang hari. Di antaranya bersekolah, bagi murid-murid, petani bekerja di sawah, ayah bekerja di kantor. Nah, ini merupakan contoh kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari. Nah, sekarang coba anak-anak Bu Lona tuliskan 5 buah kegiatan lain yang dilakukan pada siang hari. Misalnya contohnya pertama Bu Lona kasih tahu. Misalnya anak-anak bermain bola atau bermain sepeda. Nah, nanti anak-anak Bu Lona lanjutkan sampai nomor 5 ya. Berikutnya kita lanjut halaman 74, yaitu ayo berlatih. Pada halaman 74 ini nanti anak-anak Bu Lona cocokkan antara kegiatan dengan gambar. Misalnya yang pertama, murid-murid membaca buku. Murid-murid membaca di perpustakaan. Nah, mana kegiatan yang sesuai dengan gambar? Anak-anak Bu Lona cocokkan. Misalnya yang pertama cocoknya dengan gambar yang kedua. Nanti anak-anak Bu Lona lanjutkan ya sampai yang nomor 4. Sudah, Nak? Sekarang kita lanjutkan yang halaman 75 mengenai ayo belajar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai satuan dan puluhan. Ya. Dengerin ya. Satu batang korek api kita sebut sebagai satuan. Seikat korek api yang terdiri dari 10 satuan korek api, 10 satuan tersebut menjadi seikat. Artinya, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Jadi, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Ya, misalnya seikat lidi tadi, seikat korek api tadi itu terdiri dari 10 satuan. Nah, 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan. Nah, contoh 10 ditambah 1 menjadi 11. Artinya 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Berikutnya lagi, 10 ditambah 2 menjadi 12.
Artinya 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 12. Ingat kata kuncinya, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Nah, sekarang di halaman 76 ada ayo berlatih. Ya, pada ayo berlatih ini perintah soalnya hitung jumlah berikut dan kerjakan sesuai contoh. Nah, ingat tadi ya. Ingat kata kuncinya, 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Nah, di sini ada beberapa buah gambar. Ya, yang terdiri dari 12 buah. Nah, kalau kita lihat 12 buah itu puluhannya ada 1, satuannya 2. Ya, ingat tadi ya, 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Berarti 1 puluhan ini 10 satuan, yang ini 2 satuan. Nomor 2, ini ada 15 buah gambar. Nah, 15 buah gambar ini 1 puluhannya 5 satuannya. Coba anak-anak bulona berikutnya. Ini ada 11 buah gambar. Berapa satuannya? Ya, 1. Kalau puluhannya? 1 juga. Jadi jumlahnya 11. Berikutnya, ini ada gambar apa nih? Alat tulis. Ya, ada gambar pensil alat tulis. Jumlah keseluruhannya 18. Berapa puluhannya? Dan berapa satuannya? Iya, puluhannya ada 1, satuannya ada 8. Nanti anak-anak bulona lanjutkan sampai nomor berikutnya. Sekarang kita lanjutkan yang halaman 77 mengenai ayo lakukan. Di sini perintah soal, kelompokkan menjadi puluhan dan satuan, lalu pasangkanlah. Nah, di sini ada 15 buah gambar Gucci. Ya, nanti disuruh dikelompokkan. 15 itu ingat, puluhan, 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Nah, ini 15. Berarti 1 puluhannya 1, satuannya ada 5. Ditarik garis ke sini, cari yang mana yang 15 itu. Tarik lagi panahnya ke sini. Nomor 2, bulona contohkan misalnya. Ini jumlah keseluruhannya ada 11. Ya, berarti kalau 11, 1 puluhan dan 1 satuan. Kita cari yang mana 1 puluhan dan 1 satuan. Ini gambarnya, tarik ke bawah sini. Ya kan? Setelah itu yang 11 yang mana jumlahnya? Ini dia. Kita tarik pula ini ke bawahnya. Nah, contoh berikutnya nomor 3. Nomor 3 ada berapa buah gambar ini, Nak? Berapa jumlahnya? 18. Nah, 18 berarti 1 puluhannya 8 satuannya. Ya, pintar. Kita cocokkan yang mana pasangannya? 1 puluhan 8 satuan. Mana tulisan yang 18 itu? Ini dia. Kita tarik. Ya, Nak? Nah, silakan anak-anak bulona coba. Pasti anak-anak bulona bisa. Bulona yakin anak-anak bulona anak-anak hebat. Nah, nanti kalau ada kendala atau anak-anak bulona kurang paham, minta bantu sama papa dan mamanya di rumah. Ya, nah sekian dulu belajar bersama bulona. Sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Bulona ucapkan semangat belajarnya dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.